Tanya Mbak Google. Apa ini kok tanya Mbak Google juga ini? Oke ya, sip ya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu contoh afal, yaitu kegiatan atau gerakan yang tidak perlu. Nah, di sini dicontohkan. Nah, suatu perusahaan itu sendiri pada umumnya dia itu mempunyai urutan keseluruhan produksinya yang tercakup pada master route sheet. Sedangkan penjadwalnya atau schedule-nya itu tertuang dalam master schedule. Nah, toh walaupun perusahaan ya sebagus-bagusnya namanya perusahaan ya toh sudah direncanakan dengan kedua sistem itu tadi, ada kalanya juga tetap terjadi error atau kadang-kadang terjadi perbedaan di antara keduanya. Nah, ini karena apa kok bisa terjadi suatu perbedaan? Nah, ini kembali lagi pada manajemen sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, kalau dicontohkan di situ kan semisal, nah memang nggak dipungkiri ya, yang namanya bekerja kadang-kadang kita juga bosan, boring. Nah, tiap hari melakukan hal yang sama. Nah, kadang-kadang juga kita di situ juga kadang-kadang berinteraksi. Namun berinteraksi di sini tidak boleh berlebihan. Yang akhirnya apa? Ada kegiatan perbincangan, kita bergosip ria, sampai apa yang kita menjadi tugas dan wewenang kita akhirnya lalai. Nah, di sini mengganggu kegiatan produksi. Yang awalnya karyawan itu sendiri, satu karyawan bisa menghasilkan 50 unit dalam satu harinya, dan karena dia terlalu banyak bergosip, berbincang, tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dia hanya 20 unit perharinya. Nah, di sini ada masuk pada kategori afal. Terus kemudian ada contoh yang keempat, yaitu transportasi yang berlebihan. Nah, di sini itu terdapat dua macam bentuk transportasi, ada yang bagian internal maupun ada yang bagian eksternal. Yang internal di sini kan tentunya kan lebih simpelnya kan cakupannya di dalam pabrik itu sendiri atau lingkungan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini kan ada urutannya. Nah, semisal dari bahan baku, setelah dari pemasok, kemudian dia diangkut dalam gudang kalau dia melakukan manajemen persediaan. Nah, kemudian pada saat dilakukan proses produksi, bahan tersebut akhirnya diolah pada prosesnya, kemudian sampai menjadi pengepakan, di packing, sampai untuk dilepas ke pasar. Nah, di sini perlu diperhatikan contohnya pada transportasi internal. Misal di sini paling mudahnya kan contohnya pada saat barang itu bahan atau material input itu sendiri itu sudah datang dari pemasok, kemudian kalau perusahaan itu nantinya menerapkan just in time. Jadi just in time nanti lebih jelasnya nanti di belakang ya. Kalau secara singkatnya seperti ini, dia itu hanya tidak melakukan yang namanya manajemen persediaan. Jadi barang datang dari pemasok langsung diproses. Nah, setelah pemasok datang, bahan itu sendiri sudah sampai pada di pabrik itu sendiri. Nah, di situ tentunya harus sesuai dengan transportasi yang istilahnya bagaimana dia meminimalisir dari biaya untuk pengeluarannya. Jadi bagaimana penempatannya untuk alat mesin pertama, dalam artian untuk menerima bahan material input itu sendiri setelah dari pemasok. Atau di satu sisi ada perusahaan setelah dari pemasok dia menyimpan di gudang. Nah, gudang itu bagaimana jarak antara gudang dengan mesin pertama untuk proses produksi. Nah, itu sudah disesuaikan apa belum? Ya, kalau idealnya di buku ini kan 100 meter. Nah, kalau 2 km bisa dibayangkan aja berapa biaya bolak-baliknya atau biaya pengantarannya, dalam artian jaraknya yang ditempuh itu sendiri kan juga di sini perlu diperhitungkan ya, pemindahan barangnya. Nah, itu sangat perlu diperhatikan antara kedatangan barang atau di gate, di gerbangnya, kemudian ke gudangnya, kemudian ke tempat alat produksinya, itu juga perlu diperhatikan jaraknya yang ditempuh. Nah, itu sendiri. Kemudian ada transportasi secara
eksternal. Nah, di sini perpindahan material barang maupun barang jadi yang dilakukan di luar pabrik, di luar perusahaan atau lingkungan perusahaan itu sendiri. Semisal di sini kan dicontohkan ada perusahaan pemintalan dari apa? Produk bahan mentah kapas. Kemudian diolah menjadi benang atau setengah jadi. Nah, kemudian digunakan untuk bahan material untuk perusahaan tekstil. Nah, dari tekstil tersebut kemudian digunakan untuk perusahaan garment. Nah, tentunya kan di sini antar perusahaan itu harus benar-benar selektif. Jarak yang diperhitungkan pada saat perusahaan garment membutuhkan tekstil, dia harus menghitung berapa jarak yang dibutuhkan, biaya yang harus dikeluarkan pada saat dia memang membutuhkan tekstil untuk kegiatan proses produksinya. Karena tekstil untuk perusahaan garment adalah bahan material. Namun untuk perusahaan tekstil merupakan barang jadi. Nah, itu kemarin untuk perbedaan antara barang jadi dengan barang material. Nah, gitu, itu perlu dipikirkan. Jadi memang ada saling kesinambungan di sini atau saling kerjasama di antara perusahaan pemintalan jadi benang, kemudian ada yang menjadikan jadi bahan tekstil, kemudian ada produk garment yang menghasilkan berbagai macam baju. Nah, itu di situ harus ada ikatan kerjasama antar satu dengan yang lainnya. Mentega, contohnya di sini kan, kalau mentega kan dari kelapa sawit ya, Mbak ya. Kalau saya pahamnya sih seperti itu. Nah, bagaimana kan di sini kan contohnya kan kelapa sawit kebanyakan di Sumatera, Kalimantan. Nah, itu sendiri bagaimana nanti diolah menuju ke pabrik pengolahannya, dari pemasok ke pabriknya. Nah, itu mentega soal kemarin. Oh iya, kok sampai saya lupa ya. Ya, mohon maaf ya, itu belum saya kirimkan kuncinya. Mohon maaf dulu, nanti segera saya kirimkan. Nah, teman-teman yang kemarin yang istilahnya belum mengirimkan emailnya, tolong di komen di bawahnya itu grup kita yang kemarin yang tadi saya post untuk kelas malam ini, ya di komen yang belum mengirimkan alamat email ya. Ya, ini belum saya itu masih perhitungan yang kemarin yang tak otak-atik, belum yang kan ada soal-soal itu ya, secara soal-soal yang non hitung, non eksak. Nah, mentega termasuk barang apa? Nah, di sini mentega bisa menjadi bahan apa? Bahan atau barang. Dia menjadi barang pada saat itu memang perusahaan itu dia menghasilkan suatu produk mentega, produk akhirnya. Karena dia memang berasal dari kelapa biasa atau kelapa sawit atau dari mana produk bahan awalnya. Tapi mentega bisa menjadi bahan material untuk perusahaan roti. Nah, atau menjadi bahan input. Nah, persediaan input. Nah, tergantung posisi kita sebagai apa ya, Mbak Zuheria. Leres, Mbak. Iya, benar. Ya, sudah benar semua rata-rata. Jawaban teman-teman kebanyakan sudah benar kalau nomor 1. Oke, lanjut ya. Masih banyak untuk produk gagal. Kalau saya jadi konsumennya berarti apa, Mbak? Berarti itu barang jadi. Karena Mbak sebagai konsumen. Kalau konsumen yang memakai loh ya. Kalau konsumen dalam artian di sini dia apa? Konsumen dalam artian dia yang memakai, jadi bahan utama karena Mbak nanti digunakan untuk masak. Ya, untuk posisi konsumen. Misalnya mau memasak untuk laupan, untuk opahnya, berarti itu jadi bahan material, bahan input. Maaf. Mbak Yusni, berarti opahnya sudah menjadi barang jadi, bahan masakannya, masak dengan mentega. Oke, untuk produk gagal ya. Nah, ini biasanya cenderung untuk yang namanya hafal itu adalah produk gagal. Produk gagal di sini ada 3, yaitu produk gagal yang tidak dapat diperbaiki. Di sini memang benar-benar sudah setelah dia proses produksi hasilnya dia memang benar tidak layak atau suatu
minuman kaleng soda, yus neneknya dimasak sama mereka. Nah, jangan neneknya wah nanti masuk urusan KDI nanti ini, masuk satgas nanti, jangan. Yang lumrah-lumrah saja. Oke. Nah, di sini produk gagal yang tidak dapat diperbaiki, contohnya minuman soda. Lah mungkin dalam bentuk kalengnya atau di situ ternyata kandungan dari sodanya itu ada bahan yang tercampurnya yang berlebihan dari komposisinya, akhirnya tidak dapat diperbaiki. Otomatis di situ masuk pada kategori sampah, harus dibuang, direcycle. Ngajakin kriminal. Yang kedua yaitu produk gagal yang tidak diperbaiki tetapi dijual sebagai produk yang tidak lolos uji pabrik. Nah, di sini biasanya dijual dengan harga yang lebih murah, lebih di bawahnya terjangkau. Jadi memang obral. Biasanya cuci gudang atau gimana ya, kayak gitu mungkin lebih tepatnya. Nah, akan tapi di sini walaupun dia dijual semurah apapun, di sini memang tidak memberikan efek untuk pemasukan keuntungan yang lebih, karena tetap saja namanya perusahaan kan dia harusnya dia menjual 4.000 karena ada yang hafal, ada yang cacat, atau walaupun dilepas di pasar dengan harga 1.000 ya dia kan tidak dapat yang 3.000. Nah, tetap saja dia tidak memperoleh nilai tambah atau added value itu sendiri. Nah, terus ada yang produk ketiga yaitu produk gagal yang masih dapat diperbaiki sehingga menjadi produk normal. Nah, memang di sini bisa misalnya itu tadi ya, minuman soda. Nah, ini ada yang kalengnya, ada yang istilahnya apa ya istilahnya, agak cacat sedikit. Nah, tinggal disepet saja atau diapakan di situ. Nah, atau walaupun di sini ada biaya tambahan atau rework again, tapi tetap saja di situ dia mengeluarkan suatu biaya lagi untuk nambah. Nah, kalau dia nanti mengeluarkan biaya lagi terus dia akan menambah harga jualnya loh, otomatis kan ada perubahan harganya yang dilepas di pasar. Lah ini juga mengurangi dari konsumen yang awalnya biasanya saya hanya 4.000 kok sekarang jadi 5.000 loh, permintaannya nanti turun efeknya loh. Tetap saja ini ketiga-tiganya ini akan menyebabkan yang namanya afal itu sendiri, bahan rejekan ya Mbak Hiis, di reject, dijual semurah apapun atau mungkin bisa dibayar, tetap saja itu yang namanya afal. Lanjut ya, yang keenam yaitu produk berlebihan. Nah, ukuran sukses produksi tidak hanya dari jumlah barang yang dihasilkan, namun penyerapan produk oleh pasar. Nah, perusahaan itu sudah memproduksi sesuai dengan target awalnya. Dia memang satu periodenya selama 1 tahun dia memproduksi 1.000 dari kan dulu ada kapasitas terpasang, ada kapasitas normal. Ingat enggak? Untuk kapasitas normal dia itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Semisal dia satu periodenya dia 1.000, namun di sini kapasitas terpasang dari mesin atau peralatan itu sendiri sebenarnya bisa sampai 2.000. Tapi itu memang permintaan yang atau proyeksinya untuk produksinya memang cukup untuk 1.000 atau 1.500 mungkin sudah sesuai gitu loh. Nah, namun di sini ternyata setelah dia sukses misal gitu ya, rentangnya 1.000 sampai 1.500, akan tapi pada saat dilepas di pasar, nah respon dari konsumen atau pelanggan itu sendiri sangat rendah. Nah itulah apa yang mengakibatkan akhirnya barang tersebut kembali lagi ke dalam gudang persediaan untuk barang jadi karena tidak diserap oleh pasar. Walaupun nantinya ada kebijakan harganya diturunkan lagi loh, kan sama aja nanti. Harusnya dia awalnya 4.000 jadi 2.000 lah. Yang 2.000 ini kemana dikalikan dengan ratusan produk, sama saja dia sangat menderita kerugian. Atau akhirnya dia menunggu momen yang pas atau seperti apa, akhirnya produknya menumpuk di gudang. Dan namanya produk kan ada masa ekonomisnya, masa tahannya. Nah, akhirnya itu apa ya, tetap saja ini namanya afal, ada kegagalan di sini. Dia ya itunya pentingnya yang namanya survei konsumen atau survei pasar, agar pada saat dilepas di pasar di sini tidak terjadi suatu yang namanya kegagalan pasar, dalam artian produknya tidak terserap secara target di pasar.
Nah, produk gagal karena pasar tidak merespon. Ya, Mbak Sulastri. Leres.